Halo semuanya, saya Fahri. Pada video ini, kita akan membahas dampak kebijakan proteksionisme suatu negara terhadap perdagangan internasional, serta menganalisisnya menggunakan teori ekonomi internasional. Salah satu contoh proteksionisme adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Amerika Serikat menaikkan tarif impor terhadap berbagai produk dari China, seperti baja, elektronik, dan teknologi. Sebagai balasan, China juga mengenakan tarif pada produk Amerika seperti kedelai dan otomotif. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, dampaknya dirasakan oleh banyak negara karena perdagangan internasional menjadi terganggu. Menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan internasional terjadi karena setiap negara memiliki spesialisasi produksi yang berbeda. China unggul dalam produksi barang manufaktur dan elektronik dengan biaya rendah, sedangkan Amerika lebih unggul pada sektor pertanian dan teknologi tertentu. Inilah alasan perdagangan antara kedua negara tetap terjadi meskipun ada konflik perdagangan. Menurut teori Heckscher-Rohlin, negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negaranya. China memiliki tenaga kerja besar sehingga unggul di sektor manufaktur, sedangkan Amerika memiliki modal dan teknologi tinggi. Proteksionisme memang dapat melindungi industri dalam negeri dalam jangka pendek. Namun, dampak negatifnya adalah harga barang menjadi lebih mahal, perdagangan global melambat, dan pertumbuhan ekonomi dunia bisa menurun. Sebagian produsen lokal mungkin diuntungkan karena persaingan impor berkurang, tetapi konsumen dan pelaku ekspor sering mengalami kerugian akibat biaya perdagangan yang meningkat. Jadi, perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan dan sumber daya antar negara. Dalam kasus proteksionisme, beberapa industri lokal memang bisa diuntungkan, tetapi dampaknya juga dapat memperlambat perdagangan global dan merugikan konsumen. Kebijakan proteksionisme negara besar seperti Amerika Serikat dan China juga memberikan dampak bagi Indonesia. Ketika perdagangan global terganggu, ekspor Indonesia dapat mengalami penurunan karena permintaan dunia melemah. Dampaknya dapat dirasakan pada sektor produksi dan tenaga kerja. Beberapa industri mengalami penurunan permintaan sehingga produksi berkurang dan risiko pengurangan tenaga kerja meningkat. Selain itu, harga barang impor bisa menjadi lebih mahal karena adanya hambatan perdagangan internasional. Kondisi ini memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Namun, di sisi lain, beberapa produk lokal Indonesia memiliki peluang untuk berkembang karena persaingan barang impor berkurang. Menurut saya, kebijakan proteksionisme memang dapat melindungi industri dalam negeri dalam jangka pendek. Tetapi, jika dilakukan secara berlebihan, kebijakan ini justru dapat menghambat perdagangan internasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih seimbang. Industri lokal harus tetap dilindungi. Namun, hubungan perdagangan internasional juga harus dijaga. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas produk lokal, memperkuat teknologi industri, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperluas kerjasama perdagangan dengan negara lain. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menghadapi persaingan global sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kesimpulannya, kebijakan proteksionisme memiliki dampak positif dan negatif bagi perdagangan internasional. Kebijakan ini dapat melindungi industri dalam negeri, tetapi juga dapat menyebabkan harga barang meningkat dan memperlambat ekonomi global. Karena itu, setiap negara perlu mempertimbangkan kebijakan perdagangan yang seimbang agar dapat melindungi kepentingan nasional tanpa menghambat kerjasama internasional. Saya Fahri, terima kasih sudah menyaksikan
video ini. Sampai jumpa di pembahasan ekonomi berikutnya.